Bapa, nyatakanlah anugerah-Mu bagi kami semua, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini, untuk kami hidup di dalam hidup yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa atas pengurapan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Tuhan mau hidup kita ini menjadi hidup yang luar biasa. Tuhan mau hidup kita bukan main-main, bukan sekedar hanya di bumi ini saja, tapi Tuhan mau hidup kita sampai kepada kekekalan. Artinya, kita hidup di bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita mati, kita diterima di dalam hadirat Allah di surga yang kekal. Ini dialami oleh seorang lelaki yang bernama Elisa. Dan kita akan melihat mengapa dia bisa seperti ini. Mengapa dia disebut orang yang bukan main-main, tapi orang yang benar-benar diperhitungkan. Yang pertama adalah Elisa ini connect dengan Tuhan. Elisa ini punya hubungan dengan Tuhan. Mungkin orang tidak tahu bagaimana dia berdoa. Orang tidak tahu bagaimana dia punya hubungan intim dengan Tuhan dalam doa pribadinya. Tapi Tuhan sangat tahu. Kita melihat buktinya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Kemudian kita baca ayat yang ke-19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Lalu ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Karena dia punya hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan memilih dia. Dan Tuhan menyuruh Elia untuk membimbingnya. Dan lihat orang yang mengasihi Tuhan ini. Dia adalah seorang yang kaya. Tapi terhadap hamba Tuhan yang bernama Elia, dia mau menjadi pelayannya. Hanya Tuhan yang bisa membuat engkau rendah hati. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hatimu, kesombonganmu, menjadi sesuatu yang ajaib bagimu. Tuhan lebih tahu siapa dirimu. Dan ketika engkau mengasihi dia, dari manapun engkau, dimanapun engkau berada, Tuhan tahu memuliakan namamu. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa Elisa ini mengikuti teladan daripada pembinanya. Kita melihat bahwa Elisa disebut pelayan daripada Elia. Tapi yang ajaibnya, kita melihat di sini dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Tadinya dia sekedar pelayan Elia, sekarang dia berkata Elia adalah bapaknya. Dia punya hubungan yang intim dengan Elia.
dia punya satu keterikatan yang luar biasa kepada Elia. Jadi apa yang diperbuat Elia, dia juga berbuat demikian. Dan bila hubungan itu sudah terjalin, maka dia juga memperoleh berkat yang dialami oleh Elia. Elia berkata, apa yang kau minta? Elisa berkata, aku minta 2 kali lipat daripada rohmu. Dan akhirnya ketika Tuhan mengangkat Elia dalam angin badai, maka hal itu jadi milik daripada Elisa. 2 kali lipat roh daripada Elia menjadi milik Elisa. Keterikatan ini yang sangat perlu dalam hubungan dengan pembinamu. Coba kita melihat dalam Yohanes pasal 11. Ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Ada keterikatan yang luar biasa antara Yesus yang adalah pembina iman daripada Maria dengan Maria. Sehingga apa yang diminta oleh Maria dengan cepat diluluskan oleh Yesus. Maria minta supaya Tuhan membangkitkan Lazarus dari orang mati. Dan itu terjadi. Dalam Yohanes 11 ayat 43 kita melihat. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ada hubungan yang intim. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, maka roh Tuhan akan jadi milikmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menopangku, sebab Engkau penolongku. Dan yang ketiga dilakukannya adalah berbagi berkat. Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja yang ke-13, ayatnya yang ke-21, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Elisa berbagi berkat. Di sini tulang-tulangnya ketika dikenakan kepada mayat itu hidup kembali.
tulang-tulang berbicara kepada perbuatan Tuhan yang tidak diketahui. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah 11. Pengkhotbah 11 ayatnya yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita nggak tahu kuasa Tuhan yang luar biasa. Tapi saat kita beritakan Injil, maka Injil akan mengubahkan hidup orang itu. Injil akan membuat dia lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini dibuktikan oleh Elisa. Elisa memberitakan Injil kepada Raja Joas, memberitakan kebenaran Tuhan kepada Raja Joas, sehingga perubahan ajaib terjadi atas Raja Joas. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-10-11. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Jerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tapi terus hidup dalam dosa itu. Lihat dia berdosa, tapi lihat di dalam ayat yang ke-14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Karena pelayanan daripada Elisa membuat Yoas menjadi anak pelayanannya. Sehingga Yoas berkata, "Bapakku, Bapakku." Perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan Yoas. Bahkan siapa nyangka Yoas yang menguatkan hati Elisa ketika Elisa menderita dalam keadaan sakit. Yoas menguatkan hati Elisa dengan mengingatkannya akan kuasa Tuhan yang pernah dialami Elisa bersama dengan Elia. Dan ketika kuasa ini diingatkan, maka Elisa pun bangkit dan kembali berdoa. Dan kalau saudara lihat dalam 2 Raja-Raja 13 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-18 dikatakan, "Ambil panahmu." Dan kemudian Elisa letakkan tangannya ke tangan raja, "Panahlah." Dan ketika dipanah, itulah panah kemenangan daripada Tuhan. Dengan diingatkan bahwa dia juga pernah dulu punya kuasa Allah, itu membuat Elia bisa berdoa. Jadi kita nggak nyangka orang yang pernah kita layani ternyata bisa menjadi orang yang luar biasa, bahkan dipakai Tuhan untuk menguatkan dan juga untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Dan ajaibnya di sini, yang dikuatkannya malah Elisa. Haleluya, luar biasa. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
izinkan kami untuk hidup bukan main-main, yaitu hidup yang sesuai dengan yang Kau inginkan, hebat di bumi, dan Engkau menerima kami di surga yang kekal. Izinkan kami dengan kekuatan Roh-Mu melakukan setiap hal yang menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami semua, atas para pemirsa. Haleluya, keajaiban-Mu terjadi atas kami. Amin.